kurang lebih kita akan membahas terkait dengan ketentuan dan regulasi perbankan syariah. Nah, hari ini ada beberapa agenda pembahasan, di antara yang pertama kedudukan fatwa dalam perbankan syariah. Itu seperti apa nanti kedudukan fatwa. Jadi fatwa itu apa namanya secara kedudukan hukumnya seperti apa gitu ya dalam perbankan syariah. Apakah harus dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan begitu ya. Nah, kemudian kerahasiaan bank syariah, tindak pidana perbankan, ada regulasi produk dan aktivitas perbankan syariah, ada kualitas aset, perlindungan konsumen, sinergi perbankan, dan nanti kita ada pencarian ketentuan dan rekam jejak ketentuan OJK. Jadi ini hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Mungkin apa namanya kita akan banyak sekilas-sekilasnya sehingga nanti lebih banyak diskusinya. Nah, pointers yang saya sampaikan di malam hari ini memang apa namanya hal-hal yang sering didiskusikan gitu ya, sering didiskusikan dalam berbagai macam kesempatan, terutama terkait dengan misalkan pengadilan. Jadi saya sering misalkan beberapa kali jadi saksi ahli. Nah, untuk perkara-perkara misalkan pidana, kemudian ada juga ini hasil apa namanya diskusi dengan teman-teman EPK terkait mediasi di sektor perbankan itu seperti apa, perkara-perkara perdata lainnya. Nah, kira-kira yang sering ada dispute itu lebih banyaknya di sini gitu. Kurang lebihnya di sini. Nah, yang pertama ini kedudukan fatwa ya. Jadi ini memperjelas saja bahwa kedudukan fatwa itu sebenarnya sudah tertera di Undang-Undang Perbankan Syariah ya nomor 21 tahun 2008. Jadi apa jembatannya? Jembatan apakah misalkan fatwa itu harus dilaksanakan oleh perbankan syariah? Jawabannya iya gitu ya. Nah, jembatannya apa? Jembatannya ada di Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Jadi fatwa itu menjadi apa namanya hukum yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah karena fatwa itu menjadi apa dasar ya dalam penetapan prinsip syariah gitu ya. Dan ini ada di Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008. Nah, misalkan yang pertama perbankan syariah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses. Kemudian kegiatan usaha dan atau produk jasa tadi wajib tunduk terhadap prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu apa? Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bunyinya seperti itu. Kemudian di undang-undang juga itu disebutkan pasal 26 prinsip syariah sebagaimana dimaksud difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi memang fatwa itu wajib dilaksanakan oleh perbankan syariah gitu ya. Dasarnya dari apa? Dasarnya adalah jembatannya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sehingga apa yang tertera di fatwa itu menjadi dasar hukum juga gitu ya dalam transaksi di perbankan syariah. Nah, ini yang pertama, terkait dengan kedudukan fatwa DSN MUI. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu nih biasanya ada dispute misalkan, wah apakah memang harus bank syariah itu menjalankan fatwa gitu ya? Karena fatwa ini kan dia apa namanya seperti peraturan di luar undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Nah, ini ada jembatannya. Jembatannya adalah melalui Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 2008. Sehingga fatwa secara kedudukan memang dia dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kerahasiaan bank. Nah, ini juga sering ada disebut gitu ya. Jadi terkait dengan peraturan dan regulasi terkait dengan kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank ini jadi bagaimana misalkan ada dispute ini ya, dispute kemudian ada sengketa, ada segala macam terkait dengan kerahasiaan bank. Ini sering sekali ya. Sering sekali misalkan ada apa yang dimaksud dengan rahasia. Bagi bank itu apa? Jadi menurut Undang-Undang Perbankan Syariah ini ada bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Gitu ya. Jadi perbedaannya antara bank konvensional dan bank syariah itu terletak di sini. Jadi kalau di bank konvensional hanya nasabah penyimpan, gitu ya.
hanya nasabah penyimpan dan simpanannya. Tapi kalau untuk perbankan syariah, ini nasabah penyimpan dan dan nasabah investor. Nah, nasabah investor ini bisa menggunakan kalau di dalam undang-undang itu bisa menggunakan akad mudharabah. Jadi bank harus menjaga kerahasiaan. Kecuali, nah ini kecuali ini, untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan. Ini bank boleh kasih gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nasabah terkait pidana terkait penyidikan perpajakan, ini bank boleh kasih gitu ya. Kemudian untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Nah, gitu ya. Jadi bank boleh kasih juga gitu ya data-data rahasia nasabah apabila dalam perkara pidana. Tapi memang kalau dalam perkara pidana ini izinnya itu harus diberikan secara tertulis gitu ya. Jadi atas permintaan tertulis juga gitu ya. Jadi dari ada permintaan tertulis dan ada izin tertulis gitu ya. Dan ini bisa disetujui gitu ya oleh OJK atau tidak disetujui. Tapi ya biasanya disetujui gitu. Kemudian dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Nah, gitu ya. Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Jadi kerahasiaan bank itu tidak boleh kecuali dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah. Ini boleh, ya. Ada kerahasiaan data itu diberikan. Kemudian dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, gitu. Ini boleh juga. Gitu ya. Tukar menukar informasi antar bank ini boleh juga, gitu ya. Atau atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor. Nah, kalau ini menjadi wajib. Jadi, rahasia kecuali ada permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor. Gitu ya. Jadi, bahkan di pasal lain disebutkan, kalau misalkan sudah ada surat kuasa dari nasabah gitu ya, dan surat kuasanya ini benar-benar ditandatangani oleh nasabah, itu wajib untuk dibuka. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah. Nah, ini boleh membuka, gitu ya. Nah, tadi terkait kerahasiaan. Jadi kerahasiaan itu diantaranya untuk yang 2 poin terakhir ini malah sifatnya wajib gitu ya. Jadi bank itu wajib untuk membuka 2 hal yang paling bawah gitu ya. Surat kuasa. Jadi kuasa dari nasabah. Jadi kalau misalkan nasabah sudah memberikan surat kuasa, sudah memberikan kuasanya kepada seorang, itu bank malah wajib untuk membuka rahasia nasabah gitu ya. Nah, ini kita masuk ke tindak pidana. Nah, kalau misalkan di tindak pidana masih nyambung dengan yang tadi gitu ya. Apa saja yang kira-kira masuk ke tindak pidana? Yang pertama, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bank syariah, UUS gitu ya, tanpa izin usaha. Nah, ini bisa masuk pidana. Jadi melaksanakan kegiatan usaha, penghimpunan dana, kemudian secara syariah, tanpa izin usaha dari Bank Indonesia. Gitu ya. Nah, ini kan Undang-Undang tahun 2008 ya, jadi Undang-Undang 2008 masih di Bank Indonesia. Tapi kewenangan terkait perizinan ini sudah pindah ke OJK dengan lahirnya Undang-Undang terkait pendirian OJK. Kemudian setiap orang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis, ya, memaksa bank syariah, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan. Ini masuk tindak pidana juga. Jadi misalkan ada orang nggak punya kewenangan, nggak punya izin tertulis gitu ya, tadi yang untuk pidana penyidikan dan segala macam, tapi memaksa bank untuk membuka. Nah, ini juga masuk pidana. Kemudian anggota direksi, komisaris, pegawai baik bank umum syariah atau bank atau UUS ya, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Jadi tadi ada pengecualiannya, tapi kalau misalkan diberikan keterangan kepada yang dikecualikan, selain yang daripada yang dikecualikan di atas, itu bisa masuk pidana juga.
Gitu. Dan itu bukan hanya bagi anggota direksi, komisaris, pegawai bank syariah atau bank umum konvensional, tapi juga pada mengikat pada pihak terafiliasi, gitu ya. Nah, ini pada pihak terafiliasi. Kemudian anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank syariah atau pegawai UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, contohnya keterangan untuk perkara pidana, keterangan penyidikan pajak, keterangan diminta oleh waris atau penerima kuasa nasabah. Jadi kalau misalkan ada yang punya kuasa nasabah minta keterangan dari bank gitu ya terkait nasabah, tapi bank tidak memberikan, tidak membuka, ini bisa masuk pidana. Anggota Dewan Komisaris gitu ya, pegawai, karyawan yang dengan sengaja atau lalai. Nah, ini tidak menyampaikan laporan keuangan atau tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi oleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan. Jadi kalau BI atau OJK ini melakukan pengawasan pemeriksaan kemudian tidak dibuka, baik dengan sengaja ataupun lalai, ini juga bisa masuk tindak pidana. Kemudian ini pencatatan palsu gitu ya, memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan. Jadi segala sesuatu yang sifatnya pencatatan palsu harusnya dicatat tapi tidak dicatat, yang menyuruh untuk mencatat melakukan palsu, atau yang menghilangkan atau tidak memasukkan, atau menyebabkan. Jadi semuanya ini yang kena gitu. Intinya terkait pencatatan palsu semuanya kena. Kemudian ini meminta, menerima, mengizinkan, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang untuk keuntungan pribadi dan atau untuk keuntungan keluarga. Ini juga masuk tindak pidana. Misalkan pembiayaan gitu ya diberikan, dicairkan, marketingnya nggak ngambil gitu ya, nggak minta fee, tapi fee-nya itu diberikan misalkan tolong kasih ke keluarga saya. Ini kena juga. Gitu. Intinya hal-hal ini yang masuk ke tindak pidana. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi misalkan ada pihak terafiliasi bank gitu ya memaksa bank syariah untuk tidak melakukan aspek syariah. Nah, ini juga bisa masuk tindak pidana. Jadi misalkan ada pihaknya induknya bank syariah gitu ya, ketika DPS sudah memberikan ketentuan yang syariahnya seperti ini, tapi dipaksa oleh induknya untuk tidak melakukan hal itu, maka itu sebenarnya induknya bisa dikenakan misalkan tindak pidana. Ya. Kemudian pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang. Gitu ya. Jadi ini hal-hal yang bisa masuk tindak pidana. Jadi yang mau saya garis bawahi dari sini adalah bahwa kedudukan syariah gitu ya, kedudukan syariah itu kuat, kurang lebihnya seperti itu ya. Karena tadi di atas kan juga disampaikan bahwa fatwa itu yang menentukan adalah dari Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Sehingga apabila ada yang memaksa bank syariah untuk tidak melaksanakan aspek syariah, itu bahkan bukan aspek perdata yang kena, tapi langsung masuk aspek pidana perbankan syariah. Jadi ini kuat secara hukum gitu ya, ini cukup kuat. Nah, oke. Kemudian ini anggota direksi yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan, ini terkait dengan OJK lah gitu ya. Tidak melaksanakan untuk ketaatan. Oke. Kemudian anggota direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menyalahgunakan dana nasabah. Gitu ya. Jadi dengan sengaja menyalahgunakan dana nasabah itu bisa masuk tindak pidana. Jadi hal-hal itu yang masuk tindak pidana dan kerahasiaan bank. Gitu. Nah ini sering sekali misalkan dalam proses
transaksi gitu ya, dalam proses-proses transaksi di perbankan syariah ini apa namanya ketika masuk ke pengadilan gitu ya, baik sifatnya sengketa atau sifatnya apa namanya pidana gitu ya. Kadang sengketa ini nyerempet ke sana juga gitu ya. Atau pidana kadang-kadang ya nyerempet ke sengketa. Jadi hal-hal ini yang sering jadi concern juga gitu. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan regulasi produk dan aktivitas perbankan syariah. Kemarin-kemarin beberapa kali menyaksikan juga memang sudah diberikan gitu ya fatwa-fatwa terkait dengan perbankan syariah gitu ya. Nah, memang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI ini juga berkembang semakin baik gitu ya, semakin cepat juga. Kalau dulu ini dasarnya adalah akad gitu ya, jadi akad di tahun 2002 itu mulainya itu fatwa itu hanya berdasarkan akad gitu ya. Makin kesini itu semakin spesifik, jadi fatwa itu keluar di view-nya itu produk. Kalau akad itu misalkan merubah gitu ya, musyarakah itu, tapi ada juga misalkan fatwa-fatwa yang keluarnya berdasarkan produk gitu ya. Misalkan pembiayaan ultramikro. Nah, ini kan produk gitu ya, pembiayaan ultramikro. Nah, kemudian ada fatwa misalkan terkait rekening koran syariah. Nah, ini kan produk yang spesifik produk tertentu gitu ya. Sehingga fatwanya itu akadnya gitu ya, atau refinancing. Nah, proses refinancing kan transaksi. Sehingga akadnya itu bisa macam-macam. Ada beberapa macam pilihan yang diberikan dalam fatwa, gitu ya. Karena point of view-nya bukan berdasarkan akad lagi, tapi berdasarkan bagaimana produknya itu bisa dijalankan. Jadi ini regulasi. Gitu ya. Nah, di sini ada misalkan apa namanya dalam sengketa dalam proses ini, itu sering sekali apa namanya dimulai dari bagaimana transaksi suatu produk perbankan syariah itu berjalan. Ya, ini ada rujukan yang lain. Jadi regulasi terkait produk dan aktivitas perbankan syariah itu ada ada POJK-nya gitu ya. POJK nomor 24 tahun 2015 serta ada SEOJK-nya gitu. SEOJK nomor 36 dan 37 tahun 2015. Jadi 36 itu terkait Bank Umum Syariah, produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Sedangkan yang nomor 37 ini terkait dengan apa namanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS gitu. Nah, ini diagram produknya gitu. Ini diagram produknya kemarin-kemarin mungkin dari sudah banyak dijelaskan juga gitu ya. Jadi ada giro, ada tabungan, ada deposito, ada sertifikat, kemudian ada pembiayaan diterima, kemudian ada jual beli, ada bagi hasil, ada sewa menyewa, ada jasa. Ini di sisi penyaluran dana. Nah, sebagai info misalkan, apa sih bedanya deposito dan sertifikat deposito syariah? Nah, kayak gitu. Itu intinya kalau deposito itu sifatnya dia uang itu dimasukkan ke bank gitu ya. Tapi deposito itu tidak bisa dipindah tangankan. Nah, kalau di apa namanya SDS ini depositonya bisa dipindah tangankan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah isi dari kodifikasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti apa namanya ingin tahu terkait produk syariah, baik ada sengketa ataupun nanti ada perkara gitu ya, ini bisa merujuk ke kodifikasi yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi OJK mengeluarkan kodifikasi produk dan aktivitas bank syariah, gitu ya. Tadi di SEOJK nomor 36. Ini jadi lampiran. Nah, isinya apa? Nah, isinya di sini nih. Ada penghimpunan dana, ada penyaluran dana. Jadi penghimpunan dana ada simpanan, investasi, ada giro tabungan deposito, SDS dalam bentuk warkap gitu. Kemudian pembiayaan diterima, penyaluran dana ada yang prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa, prinsip jual beli gitu ya. Nah, ini ada prinsip jual beli, ada murabahah, pembiayaan kepemilikan emas. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu pengen tahu lebih detailnya, ini ada di sini gitu ya.
gitu ya. Ada di sini. Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam, Kort Bragun Mas. Ada pembiayaan sindikasi, pembiayaan ulang refinancing, pengalihan utang atau pembiayaan anjak piutang syariah, gitu ya. Pembelian surat berharga syariah. Kemudian di trade finance ini ada SKBDN, ya, surat kredit berdokumen dalam negeri, SKBDN. Kemudian ada LC impor, LC ekspor, gitu ya. Kemudian ada pembiayaan ekspor impor. Di treasury-nya nih ada bank notes, ada transaksi valuta asing, ada lindung nilai syariah atau hedging ya. Nah ini ada produk-produk ini yang di Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Kemudian ada juga agen dan kerjasama, agen penjual surat berharga syariah. Ada payment point, ada penyelenggaraan transfer dana, nah, gitu ya, electronic banking. Ada safe deposit box, ya SDB. Ada TC, traveler's check, ada payroll, ada VA, virtual account. Kemudian ada bank garansi juga. Jadi kalau misalkan ada sengketa, misalkan ini alurnya seperti apa sih? Produknya apa sih? Produknya bank garansi misalkan. Produk bank garansi di bank syariah itu seperti apa? Bisa merujuk ke kodifikasi ini. Kemudian misalkan ini sengketakan adalah produk LC impor. LC impor itu seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi bisa mengacu ke kodifikasi ini. Jadi memang regulasi kodifikasi ini untuk mempermudah bank gitu ya. Tapi semestanya, kalau saya bilang semesta dari produk itu, yang ada di kodifikasi ini itu adalah produk-produk yang sudah umum ada di bank syariah. Jadi kalau bank mau mengeluarkan suatu produk itu tidak tidak perlu izin, hanya cukup lapor. Jadi setelah produk itu diluncurkan, laporannya diberikan pada OJK. Untuk produk-produk yang sudah tertera di di kodifikasi ini. Kalau produknya agak berbeda, tidak ada di kodifikasi, tapi bank menjalankan, bisa jadi bank sudah mendapatkan izin dari OJK, gitu ya. Jadi secara semesta, kalau kita lihat secara semestanya, produk yang ada di kodifikasi ini adalah produk umum yang ada di bank. Tapi ada produk-produk yang di luar dari kodifikasi ini boleh juga sepanjang ada izin dari OJK, gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu gitu ya di sengketa ini produk-produk ini sudah sangat umum, familiar, sehingga bisa dijadikan rujukan juga dalam mengetahui bagaimana transaksi perbankan syariah gitu. Bagaimana fatwa itu dituangkan gitu ya, dalam transaksi-transaksi yang ada di bank syariah. Nah, ini kemudian produk BPRS nih. Produk BPRS ini ada ini lebih sederhana dibandingkan dengan yang tadi gitu ya. Jadi ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, tadi yang menyewa ada, kemudian ada refinancing juga, ada laku pandai di sini, agen layanan keuangan tanpa kantor, kemudian ada agen penjualan e-money, kemudian ada safe deposit box. Jadi ini produk BPRS lebih sederhana, kurang lebih seperti itu dibandingkan dengan yang tadi BUS-UUS gitu ya. Apa namanya produk ya perbankan syariah. Ada juga namanya aset, gitu ya. Penetapan kualitas aset perbankan syariah. Ini juga sering gitu ya. Jadi kualitas aset itu maksudnya gimana? Kualitas aset maksudnya begini. Jadi kualitas aset di bank syariah itu dibagi menjadi 5. Di konvensional juga dibagi 5. Jadi ada namanya yang lancar, ada yang namanya dalam perhatian khusus, ada kurang lancar, KL gitu. Ada D diragukan, dan M itu macet. Jadi ada 5 kualitas aset di perbankan syariah. Orang bilangnya nih call 1, call 2, call 3, kolektibilitas ya. Kolektibilitas 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu paling baik. Jadi orang itu lancar. Kalau orang bayarnya lancar banget, itu kolektibilitasnya 1. Kalau ada tunggakan-tunggakan gitu ya. Nah, sedikit tunggakannya itu masuk kolektibilitas 2 atau DPK. DPK ini dalam perhatian khusus. Gitu. Jadi semakin besar nilainya, call 1, call
kolektibilitas 1, 2, 3, 4, 5, semakin besar itu semakin jelek gitu ya. Nasabah itu semakin jelek, secara kualitas nasabah itu jelek. Nah, ini juga dibedakan gitu ya. Ada yang prinsip jual beli, ada yang prinsip sewa menyewa, dan ada yang prinsip bagi hasil. Ada 3 pilar dalam penentuan kualitas aset, gitu ya. Dalam penentuan kualitas aset ada 3 pilar. Tapi ini yang saya sampaikan hanya 1 pilarnya saja. Nah, nanti detailnya pilar-pilarnya bisa masuk ke regulasi terkait kualitas aset di perbankan syariah. Nah, contohnya nih, misalkan di prinsip jual beli. Prinsip jual beli itu apa? Murabahah gitu ya, istisna gitu ya. Nah, ini kualitas asetnya seperti apa ini? Lancar. Pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan. Jadi angsuran maksimal tanggal 5 sebelum tanggal 5 gitu ya, itu sudah uangnya sudah ada. Kemudian dalam perhatian khusus terlambat sampai 90 hari. Jadi misalkan angsurannya itu harusnya tanggal 5 Februari. Nasabah itu telat bayarnya sampai 90 hari. Jadi mungkin Maret, April, Mei ya. Tanggal 5 Mei baru bayar atau tanggal 5 Februari, 5 Maret. Nah, ini baru bayar. Nah, ini masuk ke kolektibilitas 2. Kurang lancar, ini antara 90 sampai 180 hari. Begitu juga ya. Diragukan, ini 180 sampai 270. Macet ini di atas 270 hari. Gitu. Nah, begitu sudah macet, ini biasanya bank melakukan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah. Gitu ya. Misalkan dilakukan AIDA gitu ya, aktifan bil alih. Jadi jaminannya itu diambil oleh bank. Gitu ya. Jadi AIDA itu jaminan nasabah atau agunan nasabah. Agunan nasabah diambil alih oleh bank. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, biasanya ini jadi dispute juga. Nasabah nggak terima misalkan agunannya diambil alih. Gitu. Jadi ini salah satu ininya saja, trigger-triggernya. Kemudian pembiayaan berdasarkan sewa menyewa. Ini sama seperti dengan yang yang tadi yang di atas ya, yang jual beli. Gitu. Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, ini yang menarik ini di prinsip bagi hasil. Jadi di pembiayaan berbasis bagi hasil itu ada namanya realisasi bagi hasil dan ada namanya proyeksi bagi hasil. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih nasabah menggunakan akad musyarakah, gitu ya. Nasabah dengan bank menggunakan akad musyarakah. Itu kan di awal ditandatangani akad. Di akad itu kan ada jadwal angsurnya. Nah, untuk pembiayaan prinsip bagi hasil musyarakah atau mudharabah, jadwal angsur yang ada angsuran gitu ya, pokok dan bagi hasil yang ada di tabel jadwal angsur itu namanya proyeksi. Jadi tidak harus realisasi, ketika realisasinya itu tidak harus sama seperti proyeksi. Contoh ya. Misalkan angsurannya pokoknya gitu ya, misalkan 100 juta. Angsuran bagi hasilnya secara proyeksi di depan ini 50 juta rupiah gitu ya. Tapi ini setiap bulan anggaplah sama biar mudah gitu. Tapi ini bulan Februari, kemudian bulan Maret ini nasabah menyerahkan realisasi bagi hasil. Ternyata setelah dihitung realisasi bagi hasilnya ini tidak 50 juta, tapi hanya 45 juta. Gitu ya, yang diambil oleh bank. Nah, ketika 45 juta, ini kalau di bank syariah yang menggunakan akad bagi hasil, kolektibilitasnya masih kolektibilitas 1. Karena 45 berbanding 50, 45 juta dibagi 50 juta, itu kan sekitar 90%. Berarti artinya masih di kategori lancar. Gitu ya. Beda kalau misalkan dengan yang tadi yang di skema jual beli dan skema sewa menyewa. Misalkan angsurannya 150 juta, bayarnya 145 juta bayarnya 145 juta, itu masuk ke kolektibilitas 2.
Di konvensional juga gitu. Angsurannya 150 juta, pokok dan bunga, misalkan pokoknya 100, bunganya 50, bayarnya 145, langsung masuk ke call 2. Tapi di bagi hasil, khusus di bank syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil, kalau bayar 145 juta dari jadwal angsurnya 150 juta tadi, atau masih di atas 90% gitu, masih di atas 80%, ini masih masuk kolektibilitas 1. Jadi ini keringanan yang diberikan dalam transaksi di perbankan syariah yang menggunakan akad bagi hasil, gitu ya. Tapi juga harus diketahui gitu, harus diketahui bahwa, nah ini selanjutnya nih terkait wan prestasi, definisi wan prestasi. Kadang nasabah itu, nah ini kita plus minus ya. Jadi kadang bank ketika menetapkan, ada kadang-kadang misalkan yang menetapkan 145 juta kemudian ditetapkan kolektibilitas 2, berarti banknya salah gitu ya kalau misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan ini kan transaksinya transaksi bagi hasil gitu ya, transaksi bagi hasil. Tapi ketika mengalami penurunan pembiayaan gitu ya, ini kok seakan-akan bank syariah itu lepas tangan gitu ya, kurang lebih ada itu, begitu nasabah itu kurang lebih ada. Nah, yang harus diteliti dalam proses-proses sengketa ini, apakah apakah nasabah wan prestasi atau tidak. Nah, salah satu yang menyebabkan nasabah wan prestasi, ya, bukan salah satu ya, mudorib. Nah, ini fatwanya ada nih, akan mudorobah. Ini ada mudorib tidak boleh melakukan perbuatan at-ta'adi, melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi seringnya ini, misalkan ya, seringnya di akad itu tertera tuh bahwa nasabah misalkan tidak boleh melakukan aktivitas investasi tambahan gitu ya pada sebelum masa pembiayaan berakhir atau sebelum masa pembiayaan mencapai umur pembiayaan itu 50%-nya. Nah, kenapa ada klausula itu? Ini contoh biar gampang nih. Ini kejadian. Jadi contohnya gini. Ada nasabah, dia punya kandang ayam. Satu kandang ayam, kandang ayam itu misalkan produksinya itu 10.000 ayam. Kemudian datang ke bank syariah ingin nambah 8.000 ayam. Kapasitasnya ingin nambah, pengen bangun kandang baru, kemudian 8.000 ayam. Diassesslah oleh bank syariah, oke kita menggunakan akad mudharabah atau musyarakah gitu. Menggunakan akad musyarakah. Tapi ada klausula itu, nasabah tidak boleh melakukan aktivitas investasi sampai masa pembiayaan berakhir. Nah, pendapatan nasabah ini naiklah gitu. Setelah 1 tahun, nasabah tanpa bilang ke bank, gitu ya, jadi tanpa izin bank, itu melakukan aktivitas investasi tambahan. Jadi beli tanah lagi, kemudian bangun kandang, pakai duit sendiri nih, bukan pakai duit bank, pakai duit sendiri, gitu, pakai duit sendiri, bangun kandang di tempat berbeda, gitu ya, kapasitasnya 10.000, misalkan kapasitasnya biar angkanya beda 9.000, gitu. Nah, ternyata perhitungan nasabah ini berbeda, miss gitu. Di tempat yang baru itu, misalkan tadinya kalau di tempat lama gitu ya, itu truk bisa masuk. Truk ban 6 itu bisa masuk. Tapi di tempat baru ini ternyata hanya Kijang atau Grand Max itu yang bisa masuk tuh, bak kebuka itu. Sehingga biaya transportasinya ini mengalami pembengkakan. Karena nasabah mengalami pembengkakan di investasi yang baru ini, pendapatan nasabah itu mengalami penurunan. Sehingga realisasi bagi hasilnya kepada bank ini mengalami penurunan. Gitu ya. Kemudian nasabah bilang, loh kan saya turun, harusnya bank ini. Nah ini harus diteliti. Ini nasabah melaksanakan namanya at-ta'adi tadi.
Jadi melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Ada nih, ada yang seperti itu ada. Jadi bikin kandang baru bukannya untung karena perhitungannya salah malah jadi rugi. Atau dia nyebrang bisnisnya. Tadinya bisnis bisnis ayam gitu ya. Tiba-tiba dia berinvestasi bikin gudang es yang besar gitu ya. Itu jadi ayamnya dibekukan terlebih dahulu. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang ternyata menyebabkan kerugian. Nah, ini masuk wan prestasi. Sehingga harus di adjustment-nya, judgment-nya ketika nanti memutuskan misalkan, itu harus termasuk ata-adi. Oke, saya percepat gitu. At-taksir juga tidak melakukan suatu perbuatan yang harus dilakukan. Harusnya melakukan seperti ini, ada di akadnya. Harusnya melakukan seperti ini. Tapi tidak dilakukan. Itu juga masuk wan prestasi. Atau mukhalafatus syurut. Nah, jadi hal-hal ini yang masuk ke kategori wan prestasi. Ini saya percepat ya. Kemudian perlindungan konsumen. Nah, ini perlindungan konsumen. Bahwa bank itu harus melaksanakan perlindungan konsumen di antaranya terkait dengan transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan keamanan data, dan penanganan pengaduan penyelesaian sengketa. Jadi kita mengeluarkan salah satu tugas OJK adalah melindungi konsumen, mengeluarkan transaksi-transaksi bahwa perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ini penting, gitu ya. Jadi misalkan di transparansi ini bahwa bank harus memberikan informasi mengenai produk atau layanan kepada konsumen secara jelas, lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti. Gitu. Kemudian misalkan ada juga di surat edaran OJK gitu ya, nomor 12 tahun 2014 tentang pemasaran produk. Intinya bahwa bank ini harus menyampaikan informasi mengenai produk atau layanan yang akurat, ya, berdasarkan kejelasan referensi. Jadi akurat itu benar, gitu ya. Jadi dia harus benar. Gitu. Penyampaiannya harus benar. Yang disampaikan kepada nasabah harus benar. Gitu ya. Jadi informasinya itu harus jelas. Contoh nih misalkan, contoh aja. Contoh misalkan kayak gini. Bank syariah gitu ya, transaksinya funding, deposito. Contoh deposito. Nah, bank syariah ini menyampaikan bahwa tingkat bagi hasil yang diberikan pada nasabah ini adalah misalkan 5%, gitu ya. Nah, 5% ini tanpa dijelaskan kenapa bisa dapat angka 5%, gitu ya. Tidak ada klausula, misalkan 5% itu adalah hasil dari perhitungan 6 bulan sebelumnya. Jadi rata-rata bagi hasil di 6 bulan sebelumnya itu 5%. Tapi Bank Syariah bilang, oke, fix ini kasih 5%. Gitu ya. Pasti dapat 5%. Nah, ketika ini terjadi, maka ini sebenarnya Bank Syariah sudah menyalahi aturan terkait perlindungan konsumen. Karena Bank Syariah harus menjelaskan bahwa 5% itu kalau di syariah gitu ya, itu kan equivalent rate. Jadi rate yang disetarakan, sehingga equivalent rate itu harus dijelaskan bahwa 5% ini 6 bulan dari misalkan rata-rata 6 bulan sebelumnya. Gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi memang informasi yang diberikan kepada nasabah itu harus jelas dan clear. Kalau tidak jelas dan tidak clear, ini berarti bank juga salah, gitu ya. Kurang lebih ini terkait dengan perlindungan konsumen. Terakhir mungkin ini terkait dengan sinergi perbankan. Nah, ini peraturan baru terkait sinergi perbankan. Contohnya begini ya, jadi sinergi perbankan itu adalah bahwa kerjasama antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional yang punya hubungan kepemilikan. Contohnya BCA Syariah dengan bank BCA misalnya, atau bank BNI Syariah dengan bank BNI gitu ya. Nah, ini hubungan kepemilikan gitu ya, yang memberikan nilai tambah. Jadi ini boleh sinergi itu misalkan boleh misalkan antara lain SDM.
SDM itu contohnya SDM-nya bank konvensional melakukan transaksi syariah. Nah, nanti kalau ada proses-proses seperti ini, jangan kaget juga. Misalkan, Pak, ini ada sengketa, tapi misalkan yang nawarin produk itu, nah, misalkan banknya saya sebut saja, misalkan bank syariah A gitu ya. Bank syariah A ini punya hubungan kepemilikan dengan bank konvensional B. Jadi hubungan kepemilikan sama gitu ya. Nah, ini yang menawarkan ini marketingnya bank konvensional B misalkan. Nah, ini jangan kaget juga, gitu ya, karena ada POJK terkait dengan sinergi ini, sinergi perbankan dalam satu kepemilikan. Ya, jadi atau IT, IT-nya ternyata setelah dilihat, oh IT-nya menggunakan IT konvensional gitu ya. Jadi IT itu artinya IT konvensional itu engine-nya, software-nya itu konvensional. Tapi tetap dipisahkan antara transaksi syariah dan transaksi konvensional. Tapi misalkan IT-nya, misalkan API-nya, satu API misalkan. Nah, ini boleh juga. Jadi jangan kaget misalkan nanti di kemudian hari, misalkan Bapak Ibu menemukan hal-hal seperti ini sebenarnya sudah ada di POJK yang dilakukan tahun 2019. Nah, terakhir kali ya. Apabila Bapak Ibu ingin mencari ketentuan, gitu ya, tidak perlu sulit-sulit, gitu ya, tidak perlu sulit-sulit. Silakan masuk ke kita ada namanya sikepo.ojk.go.id. Jadi Sikepo, Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online. Kepo aja gitu ya, kepo itu pengen tahu gitu ya. Sikepo. Jadi OJK punya namanya Sikepo. Nanti di situ itu bisa dicari pencarian ketentuan yang ingin Bapak Ibu dapatkan. Jadi tadi yang saya sampaikan di atas itu hanya sebagian saja dari begitu banyak ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK dan dikeluarkan oleh OJK gitu. Nanti kalau misalkan mau tahu terkait ketentuan perbankan yang dikeluarkan itu bisa mencari rujukannya di Sikepo, sikepo.ojk.go.id. Bisa di situ bisa macam-macam. Ada ketentuan bank syariah, ketentuan bank konvensional juga ada, ketentuan BPRS itu juga ada di situ ya. Jadi detailnya ada seperti itu, termasuk rekam jejaknya, gitu ya. Termasuk rekam jejaknya. Contohnya misalkan Bapak Ibu pengen tahu kalau POJK ini masih aktif atau tidak ya. Nah gitu. Nah ini bisa dicari di Sikepo, gitu ya. Jadi masih aktif atau tidak, atau sudah digantikan atau belum, kurang lebih seperti itu. Sudah digantikan atau belum? Kalau sudah digantikan, itu nanti ada POJK digantikan oleh nomor berapa, atau POJK ini menggantikan POJK nomor berapa, kayak gitu. Jadi yang POJK lainnya dicabut atau seperti apa. Jadi update terkait peraturan itu ada di sikepo.ojk.go. Ya, mungkin kita bisa diskusi gitu ya lebih lanjutnya. Ini kalau misalkan ada bisa follow medsos gitu ya, bisa Instagram perbankansyariah.id. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya Instagram ya. Tadi kan kayaknya banyak follow-follow-nya nih. Kalau masih punya Instagram boleh juga. Silakan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu gitu. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan.